Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Gunawan. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti dengan program studi Teknik Informatika. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, yang pertama yaitu pemahaman diagram transisi pada DFA dan NDFA. Presentasi ini membahas cara mengubah tabel transisi menjadi diagram DFA. Kita juga mempelajari proses konversi NDFA ke DFA. Nah, materi ini penting ya teman-teman, sebagai dasar mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, pengenalan Determinate Finite Automata atau DFA. Definisi DFA itu apa sih teman-teman? Setiap input dari state hanya memiliki satu transisi. Nah, contohnya itu kayak satu terminal itu memiliki satu jaringan ke terminal lain. Itu hanya ada satu jalur teman-teman. Oke, lanjut. Nah, komponen DFA itu apa sih? Nah, himpunan komponen DFA itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, yaitu pertama himpunan status, kedua alfabet simbol, yang ketiga status awal dan status akhir, dan yang terakhir adalah fungsi transisi. Oke, selanjutnya ini adalah contoh transisi DFA. Nah, DFA itu memiliki 4 state teman-teman yang ada di contoh tersebut. Nah, oke, dan memiliki alfabet yaitu A dan B teman-teman, A dan B. Nah, oke, selanjutnya langkah menggambar diagram DFA. Nah, membuat lingkaran untuk setiap state QO, Q1, Q2 dan Q3. Nah, QO, Q1, Q2 dan Q3 ini adalah seperti terminal ya teman-teman, atau dalam bahasa apa ya, pokoknya itu dia seperti terminal lah. Untuk A dan B nya itu adalah contohnya tuh seperti kabelnya lah ya. Nah, tambahkan panah ke QO, itu status awal. Nah, tandai QO, Q1, Q2 dengan lingkaran ganda. Jadi kita menggambar lingkaran, di dalamnya kita tulis QO. Ini hanya contoh ya. Nah, di luar dari lingkaran itu kita gambar lingkaran lagi teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kita buat panah transisi berdasarkan tabel label A atau B. Nah, ini adalah contoh di bawah. Itu yaitu QO tanda panah Q1 dengan simbol B misalkan, atau Q1 tanda panah Q2 dengan simbol B juga. Oke. Nah, lanjut. Pengenalan Non-Determinate Finite Automata atau NDFA. Fitur NDFA: 1. Status bisa punya banyak transisi untuk satu simbol. Berarti contohnya itu dia bisa banyak transisinya teman-teman, bukan hanya, jadi satu simbol ini bukan hanya bisa satu transisi, tapi bisa banyak transisi. Nah, dapat memiliki transisi kosong, zero transisi atau transisi akhir. Diperlukan konversi ke DFA agar operasional deterministik teman-teman. Oke, lanjut. Contoh tabel transisi NDFA kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, NDFA ini menunjukkan transisi ganda untuk simbol tertentu pada satu stage. Nah, ini adalah contoh transisi DFA-nya ya teman, NDFA-nya ya teman. Oke, lanjut. Nah, langkah konversi NDFA ke DFA. Nah, ini adalah contohnya, bisa kalian lihat di layar. NDFA, DFA. Oke. Nah, pertama metode, ini saya typo, harusnya NDFA ya teman-teman. NDFA to the DFA. Nah, oke. Pertama yaitu metode subset construction,
kombinasikan status NDFA menjadi status tunggal pada DFA. Nah, yang kedua, buat status baru. Setiap status adalah gabungan dari status dan DFA. Nah, yang ketiga, buat tabel transisi DFA baru berdasarkan status gabungan tersebut, teman-teman. Nah, yang step terakhir adalah gambar diagram transisi DFA, mengikuti tabel transisi hasil konvensinya. Oke. Nah, ini adalah penutupan dan kesimpulannya, teman-teman. DFA transisi tunggal memudahkan visualisasi dan implementasi. NDFA memiliki transisi ganda, lebih fleksibel, tapi perlu konferensi ke DFA. Nah, yang manfaat diagram membantu memahami struktur dan proses transisi automata. Nah, yang terakhir, konferensi penting. Konferensi NDFA dan DFA itu juga penting ya, teman-teman. Diperlukan desain untuk sistem otomatisasi deterministik, teman-teman. Oke. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan ya, teman-teman. Kita saling belajar. Oke, terima kasih.